Bagi weton pahing yang saat ini sudah memiliki pasangan, periode ke depan bukanlah waktu yang biasa. Ada ketenangan yang terlihat utuh di permukaan, namun Primbon Jawa membaca getaran berbeda di baliknya. Hubungan yang tampak baik-baik saja justru sedang diuji secara halus. Ada kata yang tertahan, perasaan yang dipendam, dan keputusan besar yang belum berani diucapkan. Yang mengejutkan, ujian ini datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh hati sendiri. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia Primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Pahing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang dililit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Ketenangan yang terlihat utuh. Dalam Primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai pribadi yang kuat, sabar, dan mampu menahan gejolak perasaan demi menjaga keharmonisan. Ketika sudah memiliki pasangan, pahing sering tampil sebagai sosok yang menenangkan, seolah selalu siap menjadi penyangga emosi dalam hubungan. Dari luar, hubungan mereka tampak stabil, jarang konflik, dan terlihat dewasa. Namun justru disinilah ujian halus itu bermula. Di fase ini, ketenangan yang terlihat bukan sepenuhnya berasal dari kebahagiaan, melainkan dari kebiasaan memendam beban. Weton pahing cenderung memilih diam saat ada hal yang mengganjal, bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut melukai perasaan pasangan. Dalam hitungan Primbon, sikap ini disebut sebagai menyimpan api di balik abu. Api itu kecil, hampir tak terasa, namun terus menyala dan menghangatkan beban batin. Hari-hari pahing mulai diisi rutinitas yang sama. Percakapan berjalan seperlunya, tawa masih terdengar, tetapi ada ruang kosong yang tak terucap. Pahing mulai merasa bahwa ia memberi lebih banyak perhatian, pengertian, dan pengorbanan. Namun, tidak selalu mendapatkan timbal balik yang seimbang. Anehnya, perasaan ini tidak langsung disadari sebagai masalah, karena pahing terbiasa menormalisasi rasa lelahnya sendiri. Primbon Jawa menandai fase ini sebagai masa tenang yang menipu. Segala sesuatu tampak baik-baik saja, namun energi hubungan perlahan berubah. Pahing mulai merasa sendirian, meski tidak sendiri. Ada keinginan untuk dipahami tanpa harus menjelaskan. Sebuah harapan diam-diam yang jika tidak terpenuhi akan meninggalkan kecewa kecil demi kecewa kecil. Di titik ini, banyak weton pahing justru meyakinkan dirinya bahwa semua akan membaik dengan sendirinya. Mereka berpikir bahwa kesabaran adalah kunci segalanya. Padahal, Primbon mengingatkan bahwa kesabaran tanpa kejujuran bisa berubah menjadi jarak emosional. Hubungan tidak runtuh, tetapi mulai kehilangan kehangatannya secara perlahan. Yang membuat fase ini berbahaya adalah sifatnya yang nyaris tak terlihat.
Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata putus, bahkan tidak ada tanda dramatis. Namun di balik ketenangan itu, Pahing mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih benar-benar bahagia atau hanya terbiasa bertahan? Pertanyaan ini menjadi benih awal dari ujian yang lebih besar di bab-bab berikutnya. Bab pertama ini menjadi fondasi dari seluruh perjalanan hubungan Weton Pahing. Jika pada tahap ini kejujuran batin diabaikan, maka ketenangan yang tampak utuh justru akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak terelakkan. Bab 2. Retakan halus yang diabaikan. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai retak tanpa suara, sebuah kondisi ketika hubungan tidak rusak oleh benturan keras, melainkan oleh gesekan kecil yang terus dibiarkan. Bagi Weton Pahing, bab ini seringkali tidak disadari sebagai masalah besar, karena tidak ada pertengkaran terbuka atau peristiwa yang tampak mencolok. Justru karena itulah fase ini menjadi berbahaya. Pahing mulai merasakan perubahan kecil dalam dinamika hubungan. Respons pasangan terasa lebih singkat, perhatian tidak lagi sedalam dulu, dan obrolan hangat perlahan tergantikan oleh percakapan seperlunya. Namun, karena semua ini terjadi secara perlahan, Pahing cenderung menganggapnya sebagai hal wajar. Mereka memilih memaklumi, berpikir bahwa setiap hubungan pasti mengalami fase datar. Primbon mencatat bahwa di fase ini, Weton Pahing seringkali mulai mengurangi ekspektasi tanpa menyadarinya. Mereka berhenti berharap untuk dipahami sepenuhnya, berhenti menuntut kehadiran emosional yang dulu terasa alami. Alih-alih membicarakan kegelisahan tersebut, Pahing justru menyesuaikan diri secara berlebihan. Mereka mengalah, mengerti, dan kembali mengalah, hingga lupa kapan terakhir kali perasaannya benar-benar didengarkan. Retakan halus ini juga muncul dalam bentuk komunikasi yang tidak lagi jujur sepenuhnya. Pahing menjawab tidak apa-apa, meski sebenarnya ada luka kecil di hati. Mereka tersenyum demi menjaga suasana, meski di dalam batin muncul rasa lelah yang sulit dijelaskan. Setiap kali keinginan untuk berbicara muncul, Pahing kembali menahannya dengan alasan menjaga kedamaian. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai ngempak roso, yaitu menahan perasaan demi stabilitas semu. Dalam jangka pendek, sikap ini memang menjaga hubungan tetap utuh. Namun, dalam jangka panjang, perasaan yang dipendam akan berubah menjadi jarak emosional. Pahing mulai merasa asing dengan pasangannya sendiri, meski tidak bisa menunjuk satu alasan pasti mengapa perasaan itu muncul. Yang paling sering terjadi pada fase ini adalah munculnya kelelahan batin tanpa sebab jelas. Pahing merasa lelah bukan karena konflik, melainkan karena terlalu lama menjadi penopang hubungan seorang diri. Mereka mulai mempertanyakan perannya. Apakah ia dicintai apa adanya, atau hanya dihargai karena kesabarannya? Pertanyaan ini tidak pernah diucapkan, namun terus bergaung di dalam hati. Primbon mengingatkan bahwa jika retakan halus ini terus diabaikan, maka hubungan akan memasuki fase ujian yang lebih berat. Bukan karena cinta hilang, melainkan karena ketidakseimbangan yang dibiarkan terlalu lama. Bab kedua ini menjadi peringatan penting. Diam bukan selalu tanda kedewasaan, dan mengalah tanpa batas bukan selalu bentuk cinta. Dari sinilah ujian sesungguhnya mulai bergerak menuju bab berikutnya. Bab 3. Ujian kesetiaan dan kesabaran. Dalam primbon Jawa, bab ini disebut sebagai fase angin berbelok, yaitu masa ketika arah perasaan mulai berubah tanpa disadari. Di Weton Pahing, ujian tidak selalu hadir dalam wujud perselingkuhan nyata atau konflik terbuka.
Justru, ujian datang dalam bentuk yang jauh lebih halus dan berbahaya. Perbandingan, keraguan, dan rasa penasaran terhadap kemungkinan lain. Di fase ini, Pahing mulai sering bertanya dalam hati tentang makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada rasa jenuh yang muncul, bukan karena tidak cinta, tetapi karena merasa tidak sepenuhnya ditemui secara emosional. Pahing mulai membandingkan hubungan yang dijalani dengan gambaran ideal di pikirannya. Gambaran tentang pasangan yang lebih peka, lebih mengerti, atau lebih hadir secara batin. Perbandingan ini awalnya terasa wajar, namun perlahan menjadi sumber kegelisahan. Primbon mencatat bahwa pada fase ini, energi luar mulai masuk ke dalam ruang batin Pahing. Bisa berupa kehadiran seseorang yang lebih mudah diajak bicara, lebih ringan dalam komunikasi, atau sekadar memberikan rasa dihargai yang sudah lama tidak dirasakan. Orang ini tidak selalu berniat merebut, bahkan terkadang hadir tanpa disadari. Namun, getaran emosional yang muncul membuat Pahing merasa didengar kembali. Disinilah ujian kesetiaan diuji, bukan lewat tindakan, melainkan lewat niat dan pikiran. Pahing mulai merasa bersalah atas perasaan yang muncul, namun juga tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Ada tarik-menarik antara komitmen dan kebutuhan batin. Semakin ditekan, perasaan itu justru semakin kuat. Primbon menyebut kondisi ini sebagai hati kebagi, hati yang terbelah, bukan oleh dua orang, melainkan oleh dua kebutuhan. Kesabaran Pahing diuji pada level terdalam. Mereka terbiasa menahan diri, namun kali ini yang ditahan bukan amarah, melainkan keinginan untuk jujur pada diri sendiri. Pahing mulai merenung, apakah bertahan berarti setia, atau justru mengkhianati perasaan sendiri? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena apapun pilihannya mengandung resiko luka. Di fase ini pula, hubungan dengan pasangan seringkali terasa ambigu, kadang membaik, kadang terasa dingin tanpa sebab jelas. Pasangan mungkin tidak menyadari perubahan ini karena Pahing tetap berusaha bersikap normal. Namun di balik sikap tenang itu, badai batin sedang berkecamuk. Setiap keputusan kecil terasa berat, setiap sikap pasangan ditafsirkan lebih dalam dari sebelumnya. Primbon Jawa menegaskan bahwa bab ini adalah titik penentu arah. Jika Pahing mampu jujur dan berani menghadapi perasaan tanpa tergesa-gesa, maka hubungan masih memiliki peluang untuk naik ke tingkat yang lebih dewasa. Namun jika rasa bersalah, ketakutan, dan keinginan terus dipendam, maka ujian ini akan berlanjut ke fase yang lebih sunyi dan menentukan. Bab ketiga bukan tentang siapa yang salah atau benar, melainkan tentang keberanian menghadapi kenyataan batin. Disinilah weton Pahing diuji. Apakah ia akan tetap menjadi penjaga ketenangan semu, atau mulai mencari kejujuran yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri? Bab 4. Keputusan di dalam sunyi. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai sepi ing pamur. Sebuah masa ketika seseorang dipaksa berhadapan langsung dengan suara hatinya sendiri. Bagi weton Pahing, bab ini terasa paling berat karena tidak ada tanda-tanda lahiriah yang jelas, namun tekanan batin justru berada di puncaknya. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada perpisahan nyata, tetapi jarak emosional terasa semakin lebar dan nyata. Pahing mulai menyadari bahwa diam tidak lagi menjadi solusi. Setiap kali memilih menahan perasaan, batin justru terasa semakin sesak. Ada keinginan kuat untuk berbicara jujur, namun selalu dibayangi ketakutan. Takut menyakiti pasangan, takut mengubah keadaan, dan takut kehilangan sesuatu yang sudah lama dibangun.
Ketakutan ini membuat Pahing terjebak dalam kebimbangan yang melelahkan. Pada fase ini, hubungan terasa berjalan otomatis. Rutinitas tetap ada, komunikasi tetap berlangsung, tetapi maknanya mulai hampa. Pahing hadir secara fisik, namun pikirannya sering melayang jauh. Ada rasa bersalah karena merasa tidak sepenuhnya hadir, namun juga ada rasa kecewa karena merasa tidak sepenuhnya dipahami. Dua perasaan ini saling bertabrakan dan menciptakan sunyi yang semakin dalam. Primbon Jawa menandai fase ini sebagai titik refleksi terdalam. Pahing mulai mempertanyakan ulang makna bertahan. Apakah bertahan karena cinta atau karena takut memulai ulang? Apakah menjaga hubungan berarti mengorbankan diri sendiri tanpa batas? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul berulang kali, terutama saat Pahing berada sendirian, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari. Di titik ini, sebagian weton Pahing mulai menarik diri secara emosional, bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai cara melindungi diri. Mereka mulai mengurangi ekspektasi, menurunkan harapan, dan bersiap pada kemungkinan terburuk, meski belum berani mengucapkannya. Pasangan bisa merasakan perubahan ini, namun seringkali tidak memahami penyebabnya. Keputusan besar sebenarnya mulai terbentuk di dalam sunyi ini, bukan keputusan untuk pergi atau bertahan secara langsung, melainkan keputusan tentang batas diri. Pahing mulai memahami bahwa mencintai tidak selalu berarti mengalah tanpa suara. Ada batas yang harus dijaga agar cinta tidak berubah menjadi beban. Kesadaran ini perlahan mengubah cara Pahing memandang hubungan. Primbon menegaskan bahwa siapapun yang melewati fase ini tanpa refleksi mendalam akan melangkah ke bab berikutnya dengan luka yang lebih besar. Namun bagi Pahing yang berani jujur pada dirinya sendiri, sunyi ini justru menjadi ruang persiapan menuju perubahan tak terduga. Bab keempat ini bukan akhir, melainkan lorong gelap yang harus dilalui sebelum cahaya arah baru benar-benar terlihat. Bab 5. Plot twist. Yang berubah bukan pasangan, melainkan diri sendiri. Dalam Primbon Jawa, bab terakhir ini dikenal sebagai fase mulih marang jati diri, yaitu masa ketika seseorang kembali bertemu dengan hakikat dirinya sendiri. Banyak yang mengira ujung dari semua ujian hubungan adalah perpisahan atau penyatuan yang lebih kuat. Namun bagi weton Pahing, plot twist terbesar justru terletak pada arah perubahan yang tidak pernah mereka duga sejak awal. Setelah melewati sunyi yang panjang, kebimbangan yang melelahkan, dan pertanyaan batin yang tak kunjung terjawab, Pahing perlahan menyadari satu hal penting. Selama ini, mereka terlalu fokus memperbaiki hubungan hingga lupa merawat diri sendiri. Mereka berusaha memahami pasangan, menyesuaikan keadaan, menahan emosi, dan menjaga suasana, namun jarang bertanya apakah dirinya sendiri masih utuh di dalam hubungan itu. Kesadaran ini datang tanpa ledakan emosi. Tidak ada tangisan dramatis atau pertengkaran besar. Justru hadir dalam bentuk ketenangan baru yang terasa asing. Pahing mulai lebih jujur pada perasaannya, bukan untuk menyalahkan pasangan, melainkan untuk mengenali batas dan kebutuhan batinnya sendiri. Disinilah arah cerita mulai berubah secara perlahan namun pasti. Plot twist yang diungkap Primbon adalah bahwa perubahan sikap Pahing memicu reaksi tak terduga dari pasangan. Ada pasangan yang justru mulai lebih terbuka, lebih mendengarkan, dan lebih berusaha karena akhirnya melihat sisi Pahing yang selama ini tersembunyi. Hubungan yang nyaris kehilangan makna justru menemukan bentuk baru yang lebih dewasa, lebih jujur, dan lebih seimbang. Namun pada sebagian weton Pahing lainnya,
kejujuran ini justru membuka kenyataan pahit. Hubungan yang dipertahankan selama ini ternyata bertahan karena kebiasaan, bukan karena keterhubungan batin. Saat Pahing berhenti mengalah dan mulai berdiri pada batasnya, hubungan tersebut perlahan meredup dengan sendirinya. Tidak ada drama, tidak ada permusuhan, hanya kesadaran bahwa arah hidup masing-masing memang berbeda. Yang mengejutkan, Primbon menegaskan bahwa apapun hasil akhirnya, Pahing tidak keluar sebagai pihak yang kalah. Justru, mereka keluar sebagai pribadi yang lebih matang. Mereka belajar bahwa mencintai tidak selalu tentang bertahan, dan melepaskan tidak selalu berarti gagal. Ada ketenangan baru yang muncul, ketenangan karena tidak lagi membohongi diri sendiri. Bab ini menutup perjalanan dengan pemahaman bahwa takdir bukanlah sesuatu yang merampas kebahagiaan, melainkan mengarahkan seseorang ke versi dirinya yang lebih jujur dan utuh. Pahing tidak kehilangan cinta, mereka hanya berhenti kehilangan diri sendiri. Inilah akhir yang tidak disangka, namun justru paling bermakna menurut hitungan Primbon Jawa. Pada akhirnya, setiap pembahasan Primbon hanyalah jendela untuk memahami diri, bukan penentu mutlak jalan hidup. Apapun yang terjadi dalam hubungan, baik bertahan maupun berpisah, semuanya berada dalam izin dan ketetapan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya dituntut untuk berikhtiar dengan niat yang lurus, menjaga adab dalam mencintai, dan menyerahkan hasil akhirnya kepadanya dengan penuh tawakal. Jangan biarkan ramalan membuat kita takut melangkah atau ragu mengambil keputusan. Jadikan semua ini sebagai bahan muhasabah agar kita lebih bijak dalam bersikap, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih lembut pada orang lain. Setiap ujian hadir bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mendewasakan hati dan menguatkan iman. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat dan memberi ketenangan batin, jangan lupa untuk memberikan like sebagai dukungan, serta subscribe agar tidak tertinggal pembahasan lainnya yang insya Allah syarat makna dan pelajaran hidup. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap langkah hidup kita selalu berada dalam lindungannya, dipermudah segala urusan, dan diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.